Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difka Eka Irawan dari Prodi Arsitektur dengan NIM 144240023. Di sini saya akan menjelaskan analisa iklim, kompilasi data iklim. Nah, untuk deskripsi bangunan yang mau saya identifikasi iklimnya adalah gedung NNN dan P Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Bangunan ini berlokasi di Jalan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Orientasi bangunan ini memiliki memanjang dari utara ke selatan, membuat muka bangunan terlebar menghadap barat dan timur sehingga menerima radiasi matahari yang sangat tinggi. Nah, untuk sunpad di jam 8 sampai jam 10 di sisi timur bangunan menerima banyak sekali paparan sinar radiasi. Lalu di jam 12 sampai jam 1 matahari di atas bangunan. Lalu yang ketiga jam 3 sampai jam 4 fasa depan sangat menerima banyak sinar matahari. Nah, untuk yang kedua ini adalah temperatur range. Grafik ini menunjukkan bahwa suhu di Surabaya, lebih tepatnya di Semolowaru, secara konsisten berada di atas zona nyaman manusia sepanjang tahunnya. Suhu rata-rata harian stabil di kisaran 26 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius, dengan puncak panas terjadi pada Oktober dan November bisa mencapai 35 derajat Celcius. Karena lokasinya yang rendah di pesisir, variasi suhu antar bulan cenderung datar, tidak fluktuatif. Kesimpulan, iklim Surabaya yang panas stabil menuntut strategi pendinginan ruangan yang maksimal dalam perencanaan bangunan karena suhu udara hampir tidak pernah turun di level sejuk secara alami. Nah, untuk yang ketiga, Monthly Journal Average. Grafik ini menunjukkan korelasi antara intensitas radiasi matahari, fluktualitas suhu harian di Surabaya sepanjang tahunnya. Paparan matahari mencapai puncaknya pada bulan September hingga November, secara langsung memicu kenaikan suhu udara pada garis merah jauh di atas zona nyaman. Selain itu, tingkat kelembapan yang tinggi pada garis merah tua tetap stabil setiap bulannya, memperburuk efek gerak di wilayah tersebut. Secara singkat, data ini menegaskan bahwa Surabaya menghadapi beban panas matahari yang ekstrim sehingga perlindungan radiasi dan pendinginan ruangan menjadi aspek krusial setiap harinya. Nah, untuk yang keempat adalah radiation ring. Wilayah Surabaya ini menunjukkan intensitas radiasi matahari rata-rata per jam secara konsisten tinggi sepanjang tahunnya, dengan puncaknya terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober. Selama periode tersebut, radiasi horizontal global dan total permukaan mencapai titik tertinggi yang berkontribusi secara langsung pada peningkatan suhu lokal. Tingginya angka radiasi ini menegaskan bahwa selain memiliki potensi energi surya yang melimpah, bangunan di Surabaya juga terpapar beban panas radiasi yang sangat besar, perlu memerlukan strategi proteksi surya yang super efektif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah illumination range. Tingkat pencahayaan alami di wilayah Surabaya dalam satuan foot candles. Data menunjukkan bahwa ketersediaan cahaya baik secara horizontal global maupun normal langsung sangat melimpah sepanjang tahun.
dengan puncaknya terjadi pada kisaran bulan Agustus hingga Oktober. Tingginya tingkat iluminasi ini memberi potensi besar bagi pemanfaatan pencahayaan atau daylighting pada bangunan, namun di sisi lain memerlukan strategi desain yang tepat untuk mengendalikan silau serta panas matahari yang menyertai masuk radiasi. Yang selanjutnya adalah sky coverage. Persentase tutupan awan tahun di wilayah Surabaya berfluktuasi dengan perubahan musim. Tingkat tutupan awan terendah rata-rata pada bulan Juli mencerminkan langit yang lebih cerah selama musim kemarau. Sementara puncak tutupan awan tertinggi terjadi pada bulan Desember awal musim hujan dengan rata-rata di atas 50%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Surabaya memiliki intensitas matahari yang tinggi, keberadaan awan tetap signifikan dalam mempengaruhi fluktuasi radiasi matahari dari potensi curah hujan di wilayah tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya wind value range. Wilayah Surabaya ini menunjukkan rentang kecepatan angin tahun dalam satuan mph. Kecepatan angin rata-rata di wilayah tergolong stabil, berada dari kisaran 7 hingga 9 mph sepanjang tahunnya. Peningkatan kecepatan angin terlihat pada bulan Januari, Februari, serta Agustus hingga Oktober, dan rekor tertinggi pernah mencatat angin 30 mph pada bulan Februari. Data ini memberikan informasi penting bagi perancangan bangunan terkait potensi pemanfaatan ventilasi alami untuk membantu mendinginkan suhu udara yang secara konsisten di Surabaya. Nah, yang selanjutnya adalah ground temperature untuk menunjukkan tanah yang sangat stabil berbagai tingkat kedalaman hingga sepanjang tahunnya secara konsisten berada di kisaran 80 derajat Fahrenheit hingga 84 derajat Fahrenheit. Dalam fluktuasi musim yang minim, kestabilan suhu di bawah tanah cukup ini mencerminkan karakteristik iklim tropis di Surabaya yang panasnya merata, mengindikasikan bahwa tanah di wilayah ini menyimpan panas yang konsisten hingga efektivitas pengguna tanah sebagai media pendingin alami cenderung terbatas. Nah, yang selanjutnya adalah Day-Blue X Relative Humidity. Ini memaparkan hubungan antara suhu udara dan kelembapan relatif harian di Surabaya untuk setiap bulannya, terlihat pada pola yang berlawanan konsisten. Saat suhu mencapai puncak di siang hari atau titik kuning, tingkat kelembapan justru turun di titik terendah, dan sebaliknya pada malam hari meskipun kelembapan turun pada saat siang hari, angka ini sering tetap berada di fase ambang zona nyaman, terutama pada bulan-bulan musim hujan seperti Januari dan Desember. Fenomena ini menunjukkan bahwa Surabaya memiliki udara yang lembab panas sepanjang tahunnya yang menciptakan efek geras signifikan. Strategi ventilasi dan dehumidifikasi dalam desain bangunan. Dry X Dew Point, hubungan antara suhu udara dan titik embun atau dew point harian di Surabaya. Titik embun berada secara konsisten di kisaran 70 derajat Fahrenheit hingga 80 derajat Fahrenheit, menandakan tingkat kandungan uap air yang sangat tinggi dan stabil sepanjang tahun. Selisih yang sempit antara udara dan titik embun
Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama iklim Surabaya bukan hanya suhu panas, melainkan kelembapan ekstrim yang memerlukan penanganan khusus dalam desain ventilasi bangunan. Selanjutnya adalah sun setting card, lintasan matahari sepanjang tahun dan kebutuhan pembayangan berdasarkan kondisi termal. Dominasi titik merah pada grafik mengindikasikan bahwa selama lebih dari 2000 jam paparan cuaca berada di kondisi warm atau hot, sehingga pembayangan sangat dibutuhkan hampir setiap waktu siang hari untuk menjaga kenyamanan ruang. Dan posisi matahari melintas sangat tinggi mendekati sudut 90 derajat di bulan Maret dan September. Beban panas radiasi terbesar datang di sisi atas fasad bangunan untuk yang menghadap utara dan selatan bergantian. Ini menegaskan bahwa arsitektur di Surabaya harus memprioritaskan elemen peneduh yang masif guna meminimaliskan paparan sinar radiasi matahari dan penyebab utama ketidaknyamanan termal. Nah, yang selanjutnya temperatur range dan sun card. Data suhu menunjukkan bahwa Surabaya secara konsisten berada di zona nyaman sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata yang stabil mencapai puncak pada bulan Oktober serta November. Hal ini selaras dengan sun card didominasi oleh titik mengindikasikan pembayangan matahari yang sangat dibutuhkan hampir setiap jamnya di siang hari, mengingat lintasan matahari yang melintas sangat tinggi. Bangunan di Surabaya memerlukan pelindungan surya yang masif dan strategi perlindungan aktif untuk mengatasi beban panas yang ekstrim dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya timetable plot. Kumpulan grafik data di Surabaya tersebut secara keseluruhan menunjukkan karakteristik wilayah tropis, di mana kondisi sejuk berada di warna biru muda hingga muncul sesekali pada musim kemarau. Hal ini diperkuat dari grafik monthly journal event dan radiation range menunjukkan bahwa intens radiasi matahari sangat tinggi, terutama pada bulan Agustus hingga Oktober, yang memicu lonjakan suhu harian jauh melampaui zona nyaman. Secara singkat, data ini menegaskan bahwa Surabaya menghadapi tantangan termal berkelanjutan yang memerlukan strategi desain bangunan dengan perlindungan radiasi matahari yang masif serta sistem pendinginan udara efisien hampir sepanjang waktu. Nah, dari kesimpulan penjelasan tersebut, grafik data iklim Surabaya memberikan kesimpulan mengenai strategi desain bangunan yang dibutuhkan di wilayah ini. Dari chart ini menunjukkan bahwa 90% waktu dalam setahun memerlukan pendinginan aktif dan dehumikatif untuk mencapai kenyamanan termal. Karena kondisi alami Surabaya yang sangat panas dan lembab, hal ini didukung dengan grafik temperatur range dan monthly diurnal average yang memperlihatkan suhu rata-rata selalu berada di zona nyaman, sehingga intensitas radiasi matahari yang sangat tinggi terutama di bulan Agustus hingga Oktober. Secara singkat, data ini menegaskan bahwa desain arsitektur di Surabaya harus memprioritaskan perlindungan terhadap radiasi matahari yang masif melalui pembayangan jendela atau sun setting, sehingga sistem pendingin udara yang efisien guna mengatasi beban panas ekstrim dan berkelanjutan. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.